Hai nakama, apa kabar? Selamat datang di channel Anime Haki. Pada video kali ini kami akan membahas plot lengkap One Piece chapter 1100 yang masih melanjutkan flashback Kuma. Oke, tanpa berlama-lama lagi, mari kita bahas bersama-sama. Judul pada chapter kali ini yaitu Terima Kasih Bonnie. One Piece chapter 1100 dimulai dengan Kizaru mengunjungi lab Vegapunk. Beberapa marinir seperti Drake mengikutinya. Dijelaskan bahwa Vegapunk baru saja pindah ke gedung tersebut setelah lab lamanya di Punk Hazard mengalami ledakan yang membuat lab lamanya sudah tidak bisa digunakan. Jadi, dia tidak menyadari bahwa ada mata-mata yang mengawasi lewat Denden Mushi di labnya. Kizaru membawa Denden Mushi milik Saturnus karena ia ingin berbicara dengan Vegapunk. Saturnus mengatakan bahwa dia mengetahui Vegapunk sedang bernegosiasi secara ilegal dengan bajak laut. Namun, karena Kuma akan menjadi inang yang sangat baik untuk kloningan, maka Saturnus akan mengizinkan kesepakatan tersebut. Namun, Saturnus memiliki 3 syarat tambahan untuk kesepakatan itu, yang mana kesepakatan ini akan menjadi awal mula bencana bagi Kuma. Kesepakatan yang pertama adalah Kuma harus menjadi Shichibukai, menggantikan Shichibukai yang tidak disebutkan namanya yang dikalahkan oleh Ace beberapa hari yang lalu. Kesepakatan yang kedua adalah Kuma harus menjadi senjata manusia dan menjalani operasi Saibok dengan tujuan agar ia makin kuat. Dan kesepakatan yang terakhir adalah pikiran Kuma harus dihapuskan ketika operasinya berakhir agar Kuma lebih mudah untuk dikendalikan. Mendengar semua permintaan Saturnus ini, Vegapunk sangat marah karena menghapus pikiran seorang Saibok sama saja dengan membunuh orang tersebut. Saturnus menjawabnya dengan tegas bahwa Vegapunk hanyalah ilmuwan yang bekerja untuk pemerintah dunia dan harus menuruti semua permintaan Gorosei. Nah, Kuma yang ternyata juga mendengar percakapan ini menangis bahagia karena akhirnya dia bisa menyelamatkan Bonnie. Vegapunk menjelaskan bahwa operasi Bonnie akan memakan waktu 6 bulan. Dan setelah itu ia harus beristirahat selama 1 tahun sebelum bisa keluar rumah. Di sisi lain, operasi Kuma akan memakan waktu 2 tahun. Saturnus mengatakan bahwa Bonnie akan menjadi sandera mereka. Jika Bonnie sembuh, ada resiko Kuma akan melarikan diri bersamanya. Jadi setelah 6 bulan perawatan, Bonnie harus berada dalam tahanan pemerintah dunia selama 1 tahun. Dan pemerintah dunia akan membebaskan Bonnie setelah Vegapunk menghilangkan ingatan Kuma. Dan untuk mencegah mereka melarikan diri bersama, Kuma tidak akan diizinkan untuk bertemu Bonnie lagi setelah 6 bulan perawatannya. Kuma menyetujui persyaratan Saturnus. Namun, sebagai gantinya, ia meminta untuk mengirim Bonnie ke kerajaan Sorbet setelah perawatan 6 bulan untuk mencegahnya mengetahui kebenaran tentang kesepakatan ini. Saturnus setuju karena selama mereka berada di bawah pengawasan pemerintah dunia dimanapun sama saja. Setelah kesepakatan itu, kita bisa melihat Kuma, Bonnie, Vegapunk, dan juga Sentomaru menghabiskan waktu bersama dan menjadi lebih dekat satu sama lainnya selama 6 bulan ke depan. Kizaru juga sangat dekat dengan mereka. Kita melihat dia bergabung dengan pesta pizza dan menari bersama mereka. Kita juga dapat melihat operasi Bonnie dan juga Kuma. Salah satunya kita melihat Vegapunk sedang mengganti bahu Kuma. Setelah 6 bulan berlalu, operasi Bonnie selesai. Ia dibawa kembali ke negeri Sorbet, di mana Connie dan lainnya menyambut Bonnie. Bonnie akan tinggal di gereja selama 1 tahun lagi di bawah perawatan tim medis. Namun tim medis tersebut semuanya adalah agen pemerintah dunia. Pemimpin mereka adalah agen CP8 yang bernama Alpha. Kuma mengucapkan selamat tinggal kepada Bonnie dengan kata-kata terakhir itu. Bonnie hanya tertawa karena dia tidak tahu bahwa dia tidak akan pernah melihat Kuma lagi.
Kuma kemudian pergi ke lautan untuk melakukan tugasnya sebagai Shichibukai yang baru. Kita juga diperlihatkan jika pasifista juga selesai dibuat dan melakukan misi mereka yang baru. Berita tentang Kuma menjadi Shichibukai cukup menjadi perhatian banyak bajak laut. Dimulai dari Robin yang saat itu masih bergabung dengan Crocodile. Robin yang membaca surat kabar terkejut dan memberitahu Crocodile dan responnya cukup biasa. Lalu ada Alvida yang mana saat membaca surat kabar itu mengomentari jika Kuma adalah orang yang ukurannya hampir sama dengan Moria. Lalu Alvida bertanya kepada Koby, siapa yang lebih kuat, aku atau Kuma? Koby dengan wajah takut mengatakan Alvida lah yang lebih kuat. Di kapal Shirohige, Ace dan Jinbe sedang membicarakan tentang Kuma dengan Shirohige, Marco dan juga Teach. Sedangkan Hancock yang berada di Amazon Lily mengatakan jika ini tidak ada hubungannya denganku karena aku tidak akan pernah berpartisipasi dalam pertemuan ini. Para Shichibukai yang lainnya juga terlihat terkejut dan tidak menyangka jika posisi Shichibukai yang lama diisi oleh si tirani Kuma. Setelah proses cloningan selesai, kita dapat melihat bahwa Kuma sedang menulis surat kepada Bonnie di mana dia mengatakan bahwa dia sedang menjelajahi banyak pulau yang dapat mereka kunjungi bersama suatu hari nanti. Di akhir chapter, kita dapat melihat Luffy yang sudah remaja sedang melarikan diri dari seekor harimau di sebuah hutan. Lalu kita bisa melihat kapal Kuma tiba di desa Fusa. Kuma menerima telepon Dendemushi dari agen pemerintah dunia yang mengatakan, Kuma, kami ada perintah baru untukmu. Di mana kau sekarang? Kuma menjawab, di Ace Blue. Apa perintahnya? Dan cerita pun selesai sampai di sini. Oke, sekian dulu spoiler kali ini. Nantikan pembahasan menarik lainnya pada video selanjutnya.